Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq al-khatimi lima sabaq الناشر الحق بالحق الحادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال النبي كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Musallah Al-Mubarakah Akhina Al-Ustadz Kamaluddin, Al-Ustadz Ma'mur Sobari, Al-Ustadz Zamroni, Ustadz Madinah, Ustadz Bahwani, dan tokoh masyarakat Bapak Haji Risun, Bapak Haji Prajoyo Agus, dan guru-guru saya yang hadir dari Masjid Al-Inayah, Masjid Al-Hidayah. Para ibu hadirin sekalian, mohon maaf saya tidak sebutkan nama satu persatu karena catatannya cuma ada segini. Kalau saya sebutin nanti cukup ceramah saya nyebutin nama aja. Jadi saya mohon maaf. Ini saya alhamdulillah, sebenarnya saya ini ngisi di daerah Tanah Baru. Saya sebelum misi di sini udah ada kabar gaibnya 2 bulan yang lalu. Ya. Jadi begitu saya ada acara di sana, dikontak sama DKM Ustadz Madinah, ya, Ustadz Madinah. Saya bilang saya ada acara juga Ahad pagi tanggal 8. Udah Ustadz ngisi di sini saja. Di sana saya batalin, saya ngisi di sini. Ya, 2 bulan saya sudah kabar di sini. Pulang dari Wali Songo sampai saya haul ke Gus Dur. Ya, ini alhamdulillah. Jadi mimpi ini, kabar ini 2 bulan saya sudah ada di sini. Sekarang nyatanya saya benar di sini. Ya, saya juga kadang-kadang bingung, kok bisa begini. Makanya waktu diundang saya nggak nolak lagi. Yang di sana sudah lama saya tolak dan baru ini 2 hari ngomongnya saya terima di sini. Ya, ini kan aneh. Ya, ini musola yang wakafin musola orang tua kita ya. Ya masya Allah, anaknya ada anaknya. Berisun nih, berisun. Jadi Risun ini anak muda dia. Ya,
awet muda, doakan biar dia panjang umur, sehat jasmani, dan istrinya juga biar sehat. Ya. Ini musola ini kalau kita dengar ada di Kudus yang namanya Jenang Al-Mubarakah. Ya, ini Jenang Kudus. Mengapa itu jenang terkenal di Kudus dengan nama Al-Mubarakah? Ya, ada satu imam Bishril Hafi. Ini Bishril Hafi seorang ulama yang apabila memegang satu benda ini maka akan mendatangkan kemuliaan. Ya. Satu saat Bishril Hafi datang ke satu toko. Ya. Datang ke satu toko, dia pegang barang. Lalu yang punya toko bilang, "Ya Syekh Bishril Hafi, antum mau beli apa? Apakah mau beli ini makanan? Taruhlah dodol gitu ya. Dodol lah, yang gampangnya di Rawabanda kan orang tahu semua yang namanya dodol ya. Kalau hotdog, pan chicken rasanya berat buat kita. Ya, kurang pas di lidah kita begitu dah. Singkong atau apa dah getuk dah gitu dah. Ya. Jadi tidak, kata Bishril Hafi, aku pegang. Setelah dia pegang, dia taruh. Nah, lalu ada orang yang melihat, wah sesuatu Bishril Hafi pegang. Ini yang pegang orang ulama, seorang waliullah. Maka ada orang datang. Dia tanya, yang tadi dipegang Bishril Hafi mau dijual berapa? Wah, dia tahu nih, biasa kalau pedagang kalau banyak yang nyari dia taikin rating harganya ya. Dia bilang ini nggak dijual. Akhirnya berapa mau antum mau jual? Akhirnya ada kisah seorang rampok yang malamnya habis ngerampok disuruh sama bosnya beli khamr, minuman. Ya, ini beli minuman karena semalam habis ngerampok sukses. Ya. Dia mau acara tasyakuran. Ya. Jadi ada juga tasyakuran orang-orang yang brengsek sama tasyakuran orang-orang yang begini kita nih. Kalau orang-orang yang ahli ilim yang suka duduk di majelis tasyakurannya begini nih, baca yasin, tahlil, baca maulid ya. Dia juga ada juga, ya. Dia mau kumpul sama-sama senang-senang cuma dia mau beli khamr. Satu saat dalam perjalanan dia lihat tuh toko ramai banget. Ada toko makanan kok rame banget, yang satu nawar 10.000, yang dua nawar 30.000. Dia datang, dia pengen tahu apa, dia tanya. Ya, dia tanya, mengapa rame banget? Ada tadi seorang wali namanya Bishril Hafi pegang ini makanan. Lalu orang pengen cari, ingin mendapatkan keberkahan dari Allah melalui beliau. Maka dia langsung tanya, dia langsung ngomong, 100.000. Kaget, ukuran ini barang kalau dibeli 1.000, ada yang nawar 10.000, ada yang nawar 30.000, nunjuk dia 100.000. Kagak ada yang berani, udah tawaran selesai 100.000, khatamallahu khatam, udah dari nawar lagi. Akhirnya dibawa dalam perjalanan, dimasukin kantong, disuruh sama bosnya kan beli khamr. Mengapa dia beli? Ini jenang yang dipegang oleh waliullah. Ditanya, apa itu waliullah? Ar-rijal atullah wa rasul akramah. Orang, seorang laki-laki yang taat kepada Allah dan Rasul dan diberikan kemuliaan oleh Allah. Ya. Diberikan kemuliaan oleh Allah. Dia berangkat dalam perjalanan ini, dia bingung nanti kalau ditanya sama bosnya bagaimana. Kan pertama niatnya beli khamr, lalu dia beli ini jenang kena dipegang wali. Dia ngomong, mana minumannya? Kata ini anak buah, ini bos, kamu beli ini? Ya, kan saya suruh beli khamr, ngapa beli ini? Apakah ini bisa memabukkan? Dia ketawa. Akhirnya, mengapa kau beli ini? Bos, ini pernah dipegang sama seorang waliullah Bishril Hafi. Mendengar kata waliullah, rajanya rampok ini dapat hidayah.
pintu hidayah datang kepada dia dan dia ngomong, saya pengen ketemu ini wali yang bernama Bishril Hafi. Saya pengen taubat, saya pengen mohon ampun. Ini kepala rampok bajingan kelas hebat. Begitu dengar ulama, hidayahnya dapat, berangkat nemuin ulama Bishril Hafi. Ini anak buah yang 8 orang ngomong, silahkan kalau antum mau ikut tidak ikut silahkan. Kata ini teman bos, rampok sama-sama, insaf sama-sama. Iya, ini begitu, insaf sama-sama. Berangkat akhirnya ini dapat hidayah ke rumah seorang wali, hatinya tenang. Orang kalau mau hatinya tenang, mau hatinya nikmat kayak begini, enak. Hidup paling enak yang begini, subuh jamaah, ya enggak? Man sholat ma'al jamaah, siapa yang sholat yang berjamaah, kata Rasulullah SAW, wa jalasa halaqatul ilm, lalu ada majlis-majlis ilmu atau ada kajian-kajian, wa sami'a kalam Allah, didengarkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan. In Allah, untuk diamalkan taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sittati asya, maka 6 diberikan kemuliaan, dijamin. Yang pertama kata baginda Rasulullah, min rizki halal, dikasih rezeki yang halal. Ya, ini kalau di rumah begini nih belum tentu ada ini ya nih, iya enggak? Belum tentu hadirin. Kalau ustaz ya belum sampai ini. Bener bu, iya ini nikmat semua. Wajib kita udah dapat sholat subuh, apalagi, iya enggak? Ini udah nikmat. Hidup jangan mikirin 2024, jangan enggak? Ya enggak, pusing mikirin 2024. Begini udah kita nikmat, enak kan ya? Kita makan kopi tuh, masya Allah. Dulu kalau orang-orang Betawi, orang Rawabadak sama orang Jeruk Purut kan kagak jauh beda, emang gurunya sama. Iya enggak? Dulu kalau kita tahlilan ada kopi pahit, ada kopi manis, ada teh pahit, ada teh manis, ada susu. Iya enggak? Ada susu. Ini susunya kagak ada. Ya, enggak, ntar lagi dibikinin kali susunya. Ya, ada dulu susu. Pendupaan dulu tuh. Pendupaan tuh. Ya. Ya. Masih ada tuh orang-orang tua kita dulu almarhum bikin begitu. Ya. Kayak Muhasim tuh bikin begitu dulu sebuah Jeruk Purut. Karena sentralnya ada di Jawa. Jadi budaya nggak bisa. Dulu mengapa begitu? Ini ulama-ulama Wali Songo ini dakwahnya nggak sekarang kayak orang-orang punya agama, punya ilmu, tapi dakwahnya nggak punya akhlak, nggak punya adab. Makanya ilmu kalau dilandasi dengan akhlak, akhlak dilandasi dengan ilmu, ini ilmu jadi lembut, ini ilmu jadi nikmat, ini ilmu jadi diterima. Enggak sedikit-sedikit bid'ah dolalah, enggak sedikit-sedikit bid'ah dolalah, karena saya tinggal di daerah bid'ah dolalah yang namanya Patahilah. Kalau cananya kagak cingkring, luar biasa. Karena ada orang yang datang ke mak saya, begitu dia datang dia sholat, begitu dia sholat enggak sejalan dengan dia, dilihatin aja, akhirnya dia enggak jadi sholat. Karena apa? Karena jamaah dia melihat kagak sama, kayak segini. Ya. Jadi keluar, dia bilang mengapa antum? Dicerita sama saya salah masuk. Bukan salah masuk, masjidnya benar, cuma caranya. Iya, masing-masing. Iya, ini hati-hati sekarang rombongan begini nggak boleh ngelihat masjid sama musola sepi. Ya, makanya alhamdulillah kalau ada majlis subuh sebegini kuat, ahli sunnah wal jamaah kuat. Anak muda tampil subuh, anak muda tampil. Di sini alhamdulillah anak muda udah tampil. Mana anak mudanya? Tidur kali anak muda. Tampil anak muda bu. Iya bu. Gila, kita mau orang tua udah nungguin kapan? Iya, kebanyakan kesononya kita. Iya enggak? Lah iya emang kapan? Banyakan kesononya. Bener enggak? Iya, kita jangan sombong. Umur udah 50 tahun, 60 tahun udah banyakan kesononya. Iya benar, pegel susah. Makanya orang kalau 50 tahun mau macem-macem lagi, mau nambah bini, pret. Iya nggak kuat udah. Iya, duduk aja udah zikir. Anak muda tampil.
jam 3:30 tuh buka tahrim. Salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Anak muda, aki-aki udah nggak kuat, ya ngos-ngosan, aki-aki nggak kuat udah ampos, waktunya selesai habis, ya nggak mungkin kuat, nggak mungkin, ya dia paksain ngos-ngosan, akhirnya ngapa? Jantung. Anak muda tampil, aja anak muda di Mushola Al Mubarakah. Kebetulan tuh anak muda punya pacar di samping Mushola Al Mubarakah, namanya si Mumun. Ya, ini Mumun ini pacaran sama si Ahmad, orang tuanya kagak tahu. Ini namanya pacaran dia nggak tahu orang tuanya. Ajan tuh. Iya, si Ahmad. Kalau di Madinah kan sama di kita kan lain, as-sholatu khairum minan naum. Kalau di Madinah Nabawi kan di Masjid Mekah. As-sholatu khairum minan naum. Kalau di Madinah naumnya pendek ya. Saya yakin di Mushola Al Mubarakah naumnya panjang. As-salatu khairum minan naum. Bangun daripada tidur. Ya tidur aja lagi kagak bangun-bangun ya Kiai. Ya Allah, Masya Allah. Tanya tuh sama bapaknya. Bapaknya soleh, anaknya si Ahmad. Punya anak Mumun. Kata itu emaknya si Mumun. Ngomong sama bapaknya. Nyaluh apa? Itu anak suaranya enak banget ya. Iya, Masya Allah. Ini Mumun punya kontrakan 40 pintu. Si Ahmad orangnya biasa-biasa aja. Cuma bener Mumun, si Ahmad. Kata ngomongnya nih berdua nih sama Bang, kita buat mantu aja itu si Ahmad ya. Ya, Masya Allah Bang. Kita Bang kontrakan udah 40 pintu. Satu pintunya 1 juta. Sebulan 40 juta. Kala anggota dewan mah. Dia ngomong gitu. Akhirnya ngapa? Udah kita buat mantu aja itu ya. Si Ahmad. Ya. Si Ahmad akhirnya dipanggil. Si Ahmad sama Mumun mau udah pacaran. Cuma babanya kagak tahu menyanya. Masya Allah. Saking girangnya gara-gara tahrim dan as-sholatu khairum naum. Ini orang tua pengen punya mantu yang soleh, dia nggak pikirin harta. Ya. Mengapa? Karena jaminan orang punya anak soleh bukan saja di dunia sampai alam barzah, sampai yaumil ma'syar dijamin sama Allah melalui Rasulullah. Orang kalau punya anak soleh dan solehah sama saja mempunyai berian. Permata emas. Enak bu. Cuma untuk mencetak anak soleh dan soleha, kenalinlah anak-anak kita ini dengan guru-guru, dengan orang-orang yang paham ilmu, dengan orang-orang yang sejalan ahli sunnah wal jamaah. Ngaji silahkan ngaji, taklim silahkan taklim, tapi lihat dulu gurunya sama enggak adat istiadatnya sama kita. Benar enggak? Karena kejadian ada anak yang ngaji, begitu selesai ngaji bapaknya dia salahin. Mengapa bapaknya salahin? Pak, sunnahnya jadi umat Rasulullah harus punya jenggot. Bapak enggak punya jenggot berarti neraka. Dia ngaji di mana modelnya begini? Ya, punya guru ya. Makanya hadirin. Ada model begitu. Dulu orang-orang tua kita ngajarin duduk. Orang-orang tua kita sehat-sehat, yakin di Hongkong kita nih. Sehat, dia bangun jam 2 udah bangun. Jam 2 udah bangun, dia ambil wudhu. Dia selesai wudhu, dia sholat sunnah, dia sholat tahajud. Selesai sholat, dia baca Quran. Kalau ada masih bangun orang qiyamul lail untuk tahajud, insya Allah wilayah itu dilindungi sama Allah. Lau anna ahlul qura amanu, sekiranya tempat satu wilayah ini
orangnya beriman dan bertakwa kepada Allah, anallahu barakah. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berkahnya turun. Ini alhamdulillah ini. Musolah al-mubarakah, alhamdulillah, kuliah subuh penuh. Penuh ini. Iya, Ki. Luar-luar. Dia Allah melihat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Ini kalau DKM-nya ngumumin nih, ya, ngumumin nih, DKM ngumumin nih, Musola Mubarakah. Para jamaah Ahad tanggal 8 ada kuliah subuh. Insya Allah akan dihadiri Ustadz Nasudin. Setiap yang datang mendapat beras 2 karung sama minyak 3 liter dan sama uang saku. Kira-kira jam 3 udah penuh belum? Penuh. Bener kayaknya. Nggak bisa bohong nih. Iya. Iya. Jam 1 udah penuh kata engkau. Bener nggak? Karena dia lihat apa? Materi. Dia lihat bentuk. Makanya innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang memamurkan masjid-masjid, musallah-musallah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, dia kerjakan salat. Karena hidup di dunia ini kita enggak pernah tahu kapan waktu kocokan kita keluar. Dahon sudah ada. Ada yang kuning dikit lagi jatuh. Catatan kita, makanya kita harus punya nama. Kalau kita nggak punya nama, dikuburi di mana? Benar nggak? Oh iya hadirin, sekarang iya, benar. Kan nama harus ada jelas, ya nggak? Kalau namanya nggak ada, nama siapa ini? Wah kagak ada, kagak jelas ini. Namanya kagak ada, tapi lahir ada, babanya kagak ada, apanya kagak ada. Dia bingung mau ditaruh di mana? TPU, kampung kandang nggak diterima, nggak ada namanya. Akhirnya mah, sono Pondok Rangon. Campurin sama orang Covid. Beda hadirin. Makanya alhamdulillah nama makmurkan masjid-masjid, makmurkan musolah-musolah karena tandanya dia punya iman. Karena ada hatinya yang rindu dengan Allah, hatinya rindu dengan Rasulullah. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Pengen nanti masuk surga rombong-rombongan. Enak banget masuk surga rombong-rombongan. Ibu mau masuk surga, Bu? Mau? Kita kan Ibu, kita kan diamanatin, Bu, nih, titipan, Bu. Ya, titipan nih. Kita semua titipan. Yang punya siapa? Allah. Kalau Allah mengambil kan kapan aja kan. Oh ya. Ibu mau masuk surga. Tapi ntar mau diambil mau ntar habis pulang dari sini. Ini permasalahannya, iya enggak? Lah kita kan bakal pulang semua. Dari sini kan dari Musola Al-Mubarakah pulang nggak? Ada yang nggak mau di sini aja? Saya nggak pulang saya di Al-Mubarakah aja. Nggak ada. Mau pulang, iya enggak? Pulang. Kalau orang mau pulang kan girang. Wow, kalau mau pulang girang, apalagi habis Maulid. Maulid kan nungguin doa kapan akhir. Kenapa? Girangnya satu, pahala dia sudah dapat. 2, bawa tentengan. Insya Allah. Ya, insya Allah di sini saya lihat ada nasi uduk apa kagak? Nah, kalau nggak ada nasi uduk, jangan pulang. Enggak, ini humor doang ya. Iya, semua kita titipan, yang punya siapa? Allah. Satu saat Allah ambil, nggak bisa. Tapi kan kita mesti persiapan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tardun nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Karena kita berkeyakinan diri kita beriman kepada Allah. Diri kita seluruhnya kita serahkan kepada Allah. Hidup kita, mati kita, urusan kita, semua kita serahkan kepada Allah. Maka tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan udah ada. Nah kalau makanya dibilangin kalau besok jadwal yang akan dipanggil di Musolah Al-Mubarakah namanya ini, kira-kira semangat nggak? Waduh semangat ibadah, besok mau dipanggil. Tapi kata Rasulullah ada perpanjangan umur apa? Silaturahim. Man kana yu'minu billahi
wal yaumil akhir falyassir rahimah. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya bahwa silaturahim yang ada di dunia ini tidak bakal putus sampai di alam barzah, sampai di yaumil qiyamah. Enggak bakal putus silaturahim kita, terus nyambung. Makanya alhamdulillah ini orang tua yang mewakafkan tanah ini luar biasa. Orang-orang dulu pinter kagak yakin bener. Ya enggak? Dia enggak peduli hartanya dikeluarkan di jalan Allah, yang penting jadi. Ini kan kalau hitung-hitungan di dunia ini, musola segini gedenya, ini berapa luasnya ini tanah? Banyak ini luasnya, ada 200 atau 150 kalau jadi kontrakan kan, ya enggak? Ini orang tua ini kasih ini wakaf, kasih wakaf buat umat, maka pada saat ini setiap hari kuburnya diberikan rahmah oleh Allah. Ini hebat, nikmat banget udah. Orang hidup nih Bu, pertama nih dalam hati kita ada sakinah, tenang. Udah sakinah, mawaddah warahmah, kecintaan. Iya enggak? Tenang hidup. Orang kalau tenang hidup enak. Mengapa mesti tenang kita hidup? Tenang, tidak pakai obat. Ada orang yang pengen tenang bisa tidur, minum obat dulu. Baru bisa tidur. Obatnya habis, stres lagi, ingat lagi masalah, iya enggak? Sampai sekarang tuh enggak rapi-rapi tuh sidang. Si Sambo, ntar ini Eliezer berdua aja Cimbo kan putusin, memang udah bunuh orang, putusin aja, tok habis sudah. Ulur sana, ulur sini, ulur sana, ulur sini, sampai 2004 kali rapinya. Benar nggak? Padahal sudah jelas bunuh orang, jelas. Apakah dia kalau dia selamat di alam dunia? Oke, silakan hukum kau permainkan di alam dunia, tapi hukum alam barzah ada, sampai hukum yaumil akhir ada. Ceramah kau belum dikasih susu begini bang nih pagi-pagi. Ya Allah, mau pulang Bu jam 1 malam, mau pulang 1 malam. Ceramah di kampung, kelak-klik. Kalau di kampung Bu ceramah nggak kayak di kita, habis isya udah penuh. Di sono lama dulu, saya tanya ini mana jamaah, entar dulu Ustaz, entar gue jamaah datang lama-lama, kalau nggak datang saya pulang ini. Ya, lama-lama datang, acaranya malam mulain, kita udah pulang dia baru pada datang. Ya, saya pernah acara itu Willy Liang sana nggak? Ya, Willy Liang sana sama pulang jam 2 malam ditanya sama bang lewat mana bang? Lewat Parung, mampir dulu kali ya, ceramah begini baru pulang begitu. Ya, bukannya baru pulang, ya bukan baru pulang, acaranya malam di sono. Berangkat abis maghrib, ceramahnya jam 11 baru naik. Masya Allah, memang disediain kopi, teh, semua ada, andir. Cuma kan kita repot. Ada teman saya, cerita nih teman saya nih, Masya Allah pulang, diajak sama kiai pulang gitu. Pulang ini temen dia kagak tahu bininya emang cemburunya luar biasa. Pulang beli berkatnya di warteg, nasinya masih anget. Iya enggak? Pulang ceramah jam 2 malam, bininya girang banget sih nenteng berkat begitu pulang dipegang, Bang Haji lama banget pulang ceramah sampai jam 2 malam. Acaranya penuh padat. Masya Allah. Pas dipegang nasinya masih anget, dia ngomong bininya, nggak mungkin jam 2 nasi anget. Mampir di mana? Mau begoin bini ketahuan, jalannya salah juga. Iya enggak? Ada model begitu. Saya pernah saya mampir ngopi dulu dari Adi Bogor, mampir di Parung, mampir ngopi doang, ngopi ngopinya banyak, banyak tuh. Saya duduk begini pakai sorban kayak bertiga sama teman saya, ada cewek nyamperin, Pak Haji habis dari mana? Biasa pulang ceramah, sini apa ngopi, kita bareng-bareng. Iya, dikata begini Kak, Pak Haji kan manusia sama dengan saya. Oh gitu, iyalah, bukan beda. Ya,
Artinya apa? Dia makhluk Allah juga, tapi begitu dia melihat pakaian begini bisa dapat hidayah. Kita kalau ada orang maksiat jangan kesel, doain. Nanti dia dapat hidayah, enak. Dah kembali sakinah. Orang ketenangan hidup di alam dunia ini bukan dilandasi materi, bisa dilandasi juga materi kalau materi itu jadi untuk dekat kepada Allah. Bisa itu materi mencelakakan kita, harta anak bisa mencelakakan kita, tapi bisa menguntungkan kita dengan harta kalau dia sudah dekat sama Allah, dia kasih hartanya di jalan Allah. Kalau anak sudah dekat dengan Allah, anaknya dia taruh di pesantren-pesantren, anaknya dia taruh di tempat guru-guru yang alim. Karena dia berkeyakinan harta yang dia bawa titipan, anak yang dia bawa titipan, istri yang dia punya titipan, semua titipan. Kapanpun waktunya diambil, tidak ada yang bisa menolak. Benar? Sakinah Pak Kong ya. Engkau umurnya berapa udah? 70 masih ngalamin sampai sekarang 2023 masih ngalamin tol. Dulu dia nggak tahu ini kita ada tol begini-begini ya. Iya zaman dulu Masya Allah. Rawa Badak sama Cilandak Jeruk Purut dulu julukannya tempat jin buang anak. Bener Kiai? Iya tempat jin buang anak dulu. Iya kertas kasarnya gue mau dibagi juga gak mau. Tapi sekarang kagak ada yang mau bagi, udah mahal. Iya lihat. Hidup bisa jadi tenang, konsepnya apa? Hidup jadi tenang, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan warisan Rasulullah. Insya Allah kumpul dengan orang-orang baik, stempelnya tenang. Orang kalau tenang nggak mikirin, artinya pemikiran ini nggak berlebihan. Nih contohnya orang bersyukur ya, syukur nih. Nih kita nih kan hidup kita nikmat, kadang-kadang duit ada, kadang-kadang kagak, tapi istri soleha, anak soleh dan soleh enak, bertahun sama teman yang soleh-soleha, dia punya duit 100.000, bini kita suruh belanja, udah nikmat, ibadah nggak pernah ditinggal, jamaah sama-sama bareng, nah ada duit beli ikan asin, iya beli sayur asem masak, lala pete, iya mau jengkol, sambal terasi, iya enggak? Makan tekuak keringet, ambil rokok Samsu, duduk. Alhamdulillah, dia ngomong mah dunia ini milik kita berdua. Walaupun kita makan seperti ini, tapi hati kita tidak lepas dengan Allah, tidak lepas dengan Rasulullah. Kita bersyukur mah, insya Allah dengan bersyukur Allah tambah rezeki lagi. Karena bersyukur silaturahim, ada temen abis gol ngobek tol dapat. Nih, ini kan kita ngobek tol dapat. Ya, akhirnya dulu pernah susah ini orang ditolong sama dia. Ya, ditolong sama dia. Ini ada nih khoslatani kata disyarahkan di dalam soal ibad nih Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani bilang begitu. Wandafulil muslimin, orang kalau beriman kepada Allah, dia baik sama orang muslim, urusannya beres. Lagi susah, kesulitan, dia kesono datang ke rumah kita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, biasakan orang kalau mau minjem mukadimahnya lama dulu. Abang sehat bang, sehat alhamdulillah. Anak pada sehat bang, sehat semua alhamdulillah sehat. Ya Allah, abang segar banget bang, gitu kan. Ngomong dulu mukadimah baru dah begini bang. Nah, angkat dulu ya enggak. Nah kita kalau doa kan nggak langsung minta doa aja. Kita nyebut nama Rasulullah, nyebut nama sahabat-sahabat, baru hajat kita. Kita kalau ngomongnya begitu, jangan langsung bang minjem duit kagak dikasih. Angkat dulu, masya Allah, abang bininya sehat banget po, alhamdulillah. Kan po nggak begitu, abang sehat banget, alhamdulillah. Baru dah begini bang. Nah, tahu ini, ya karena udah diangkat, ya enggak, duit ada. Akhirnya mengapa? Bang lu mau minjem berapa? Nah, udah kalau lu minjem berapa berarti pintu kebuka. Ya, ada udah, nggak banyak bang, cuma berapa? 1 juta. Ya tungguin dulu, artinya kira lagi susah, dikasih duit 1 juta minjem, udah. Ngomong nih, kapan aja lu punya lu pulangin. Ya alhamdulillah, tapi alhamdulillah ingat punya utang. Ya alhamdulillah nggak punya utang. Iya enggak, ya udah pulang. Ya lagi susah. Dia ingat, masya Allah, dia girang banget. Nah,
Karena hatinya tenang, hatinya tidak risau, hatinya nggak gelisah, hatinya nggak was-was. Karena dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, kumpul dengan orang-orang baik. Satu saat dia lagi kesulitan, waktu dia pernah nolong, datang orang dia sulitan. Makanya kalau lagi sulit bu, ya bu, sulit saya ajarin nih. Ya kalau lagi sulit susah banget, mintanya sama Allah tapi dekat kuping laki. Ya Allah, nggak punya duit banget ini rasanya, apa dekat kuping laki. Ya, makanya bu, masya Allah, ya itu kita. Suatu saat nih, ini kita lagi susah nih, kesulitan, minta sama Allah, kita ngomong sama Allah, ya Allah, minta sama Allah, minta. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini teman pernah kita tolong waktu dia susah. Pada saat kita susah, kita tidak mengeluh sama orang, kita mengeluh sama Allah. Doa sama Allah. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'a illa da'an falyastajibu li wal yu'minu bi, kata Allah. Minta sama Allah doanya. Kapan mintanya? Waktu iftah abwaabas sama dibuka. Kapan waktunya? Sekitar jam 2. Pintu-pintu langit dibuka. Ngomong sama Allah. Itu teman yang pernah kita tolong 4 tahun yang lalu, dia datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kebetulan kita udah pindah umpama dari Rawabadak, umpama pindah ke Sawangan tuh. Ya, Curug, ya Sawangan ya kong. Sawangan dicari tuh karena dia pernah ditolong waktu susah, dia cari pakai Google Map dicari. Ya, terus 100 meter belok kiri, 100 meter belok kiri ya enggak? Ya Allah, saya pernah tuh ke Bali, Pak, di Ceter. Saya apa kesel saya. Kesel sama anak saya gitu. Ini bener jalanan. Bener ya, tenang aja. Gua percaya enggak percaya sih mau Google begini. Gua cari di kebun-kebun kita digusrak-gusrak. Nah, bener ketemu juga. Ini jalan yang terdekat. Jalan yang terdekat jangan begini apa? Ya enggak? Percaya juga kita, bukan percaya mau udah. Akhirnya ketemu juga, pas juga ketemu. Iya. Oh iya, ketemu. Cuman dikedarin dulu kita. Iya, ketemu, udah cari ketemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, abang, masya Allah. Malamnya kita habis doa. Ya Allah, abang tahu rumah saya bang. Ya Allah, sekarang zaman udah canggih. Gue ngomong sama Sanulo, katanya pindahnya di sono. Jadi Rawabadak pindahnya ke sono, katanya. Oh iya, gue temu dah. Alhamdulillah gue cari. Begini, duduk bang. Ya, po, sini po, nya sini. Ini ada tamu ini. Ya Allah, udah lama banget 3 tahun gue temu begitu kan. Ya iya nggak. Bikin kopi. Ya bikin kopi dah. Emang kopinya udah habis gitu. Biarin deh, yang penting asal hitam aja. Biarin udah. Iya, hitam aja, kopi sama-sama begini. Dia ngomong tuh. Bang, dulu abang pernah nolong saya. Ya, saya lagi kesusahan, begini duit nggak punya. Alhamdulillah, saya dapat rezeki. Saya ingat abang, waktu susah saya ditolongin. Ingat abang. Ini saya kemari ada saya mau kasih nih, masya Allah itu bini tadinya di dalam lemes, mana dia? Iya, bini kan kalau nggak punya duit lemes bini. Iya, lemes kasih. Ada duit gitu, segepok dewa tebal. Wah, mana banyak ini. Ya, tarik. Terima kasih ya. Doain ya, dulu saya udah susah inilah. Alhamdulillah taruh dia nih. Biar bermanfaat ya bang. Iya bermanfaat. Dia pulang. Pamit ya bang. Assalamualaikum. Kapan-kapan main lagi kemari ya. Jalan. Assalamualaikum. Bininya dari dalam rumah marahin. Bang, apaan itu bang? Nah duit. Lah iya apaan? Buka bang. Tak dulu apa? Abang kepercaya banget sama saya. Buka aja besi barang-barang. Iya dulu buka. Begitu dibuka, bos 5 juta. Bininya pingsan. Iya, kita gak punya. Ya, kita bingung tuh. Karena buat makan aja besok ini kita ada bingung. Begitu dapat rezeki, karena pernah orang lagi kesusahan, dapat rezeki ditolong lagi kesusahan, girangnya bukan main. Apa dia yang disebut nama Allah? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Berkah kita hidup tenang. Alhamdulillah. Kita sholat gak pernah kita tinggal. Alhamdulillah kumpul di majelis taklim ibu-ibu, saya hadir mulu. Bapak-bapak saya hadir, kalau lagi sakit saya ditanyain.
Seroh kemana sih seroh, kagak ngaji-ngaji seroh, sakit si seroh, sakit apaan? Itu dia sakit covid kali, jangan deketin kalau covid mah begitu. Saya alumni covid, keluarga saya ya Allah nyesek rasanya. Iya, sedikit cerita alumni covid, ya Allah orang biasa datang ke rumah saya, begitu covid 14 hari lewat rumah saya aja kagak mau, kan kebangetan. Naruh makanan ketok pintu, Assalamualaikum, taruh doang, jalan lagi lari kenceng banget, saya lagi lihat. Allahu Akbar. Makanya orang banyak mental turun karena begitu. Dijauhin. Masuklah pakaian putih-putih rumah saya. Disempret rumah saya, habis pada basah. Dia mah habis nyempret, kurang lari, orang lagi nyempret rumah saya pada ngeliatin aja begini. Ya Allah, ngeliatin dah sempret dah, pada ngeliatin dari jauh. Ya Allah, kesian banget. Saya biarin dah. Tapi saya alhamdulillah selama covid nggak beli telur, nggak beli mie. Iya, bener kayak ya, nggak beli telur, nggak beli mie banyak, iya bawain, kita mau bagi lagi orang kagak mau kena covid, akhirnya kita kumpulin, begitu selesai covid, gimana mau, kan bajingan banget ini. Tadi waktu covid gue bagi, kalau kagak mau, giliran udah nggak covid, bagi mau. Covid memang biarin lah covid, ini kadang-kadang covid luar biasa, iya enggak, RT kadang-kadang, masya Allah, RT kan paling capek RT paling capek, ngumpulin data, ngumpulin apa, diomelin mulu RT bener, RT RW LPM kan paling capek itu, kerja gaji kagak apa kagak, emang ada duitnya, yang makan kan itu Depsos itu, Menteri Sosial lah, dia berapa miliar, 17M, kita kebagian berapa teh, nggak ada kebagian, capeknya doang diomelin mulu, kita kesel banget, ya enggak. Udah begitu dapat, kalau Jakarta sih enak, santunannya ada terus. Ini. Saya Depok nggak ada. Ini sendiri. Makanya kalau orang covid di Depok mati bener. Bener mati udah. Bener kong. Iya. Nah. Pindah kemarin sini udah mahal tanahnya. Kali aja ada yang kontrakan sini. Iya nggak? Bener ini. Benar ini. Makanya Jakarta luar biasa. Anies Baswedan itu luar biasa, orangnya dekat sama ulama, bener, bener itu. Saya ketemu, ya kalau acara-acara hebat, ya, insya Allah, ulama, perhatian. Ini sekarang di Depok ya, namanya doang ada, terbantu, kagak dapat. RT RW bingung, kas habis buat nalangin Pak Haji Bawani, habis kas nalangin habis, kas RT kas RW habis, RT bingung cuma minjem aja bagaimana, ya enggak, utang-utang juga judulnya. Udah, makanya alhamdulillah covid udah berlalu, masalah covid semua pendapatan ustadz kayak apa kayak kering hanya ustadz guru, bener kering. Saya jadwal habis sudah subuh Jumat, kita kalau ada yang bikin sholat Jumat girang banget, masih bikin cuman ngumpet biarin ngumpet kayak gitu. Amplop udah jarang, tile stres, tile stres, dia nggak kemana-mana, iya nggak. Tapi dimintain KTP doang, kata tile apa, gue mintain KTP gue bansos, suruh ronda, jadwal ronda kan kebangetan banget kata tile, bener. Nah ini akhirnya hikmahnya apa? Semua kejadian-kejadian ini pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita bisa lebih dekat lagi dengan yang maha punya. Kita lebih dekat lagi dengan yang maha kuasa. Semua ini adalah aturan-aturan Allah. Kembali lagi, setiap urusan-urusan di dunia ini urusan Allah. Ya, berapa ini, Guru? Wah, di jam 6 ini. Jam 6 ini, maaf jam berapa? Bang Risun, jam berapa ini hasilnya? Allah, minggu libur. Nah, saya kan mau mancing ini saya. Lihat saya, ya Allah guru saya, sehat guru. Allah, ini guru saya nih, Allah banyak jadi guru. Ya ini emang, iya Bu. Ya, kayaknya Bu, ini yang sesakinah nih, Bu. Saya cari nih Bu, masya Allah. Rumah tangga itu kan harus, ini kita nih, ya ini sih senior semua udah.
Ini senior ini rumah tangga, anak-anak nggak ada. Kalau rumah tangga kita terbuka enak, sakinah mawaddah warahmah, artinya ketenangan. Iya, nggak ada ngumpet-ngumpet. Makanya ibu kalau punya laki pelit, halal hukumnya diambil duitnya. Saya ajarin. Bener, saya ajarin. Punya laki pelit, ibu-ibu halal duitnya ibu ambil. Caranya bagaimana? Kalau dia lagi tidur, ini biasanya kalau laki pelit ini dia naruh dompetnya di dalam sepatu. Maka kalau ibu punya laki pelit, ibu lihat intip kapan dia naruh dompet. Nggak mungkin dia taruh di itu. Ya, dia tidur, ibu lihat, wah di sini naruhnya. Nanti dia lagi tidur, ibu ambil, lihat dompetnya ada 10 lembar, 10 lembar 100.000, 10 berarti 1 juta. Ibu ambil 3 lembar, sisa tinggal 700. Ibu belanja ke pasar Timbul. Ya, 300 belanja. Saya ajarin bu, biar ibu. 1, beli ikan bandeng. Beli tangkar bangsa 2 kilo dah, tangkar ikan bandeng ya. Ibu beli pete, ibu beli jengkol, semua ada. Ibu nyayur pindang. Sop, ibu sop kuningin tuh. Masya Allah, laki lagi tidur diemin aja, biarin dia tidur, pulas dia nggak tahu duitnya gua ambil gitu. Nah bangun tuh, dia bangun dah, Masya Allah, bangun tuh ya. Kita tanya, bang mau mandi dulu apa mau makan dulu bang? Kata lakinya, lebih nih gue tumben nanya mau bekasin apa gitu. Mau bekasin apa? Nanya dulu ya. Aduh mandi dulu deh bang, biar adem. Habis adem kan kita makan enak rasanya. Makan itu mandi, bos, mandi rapi dah, makan pakai kaos singlet dah. Dia buka tutup saja, dia buka duluan. Allah, dia tak. Subhanallah, ini makanan semua angger mama. Dari mana ini mama? Tenang aja bang, makan dulu. Itu makan itu ada bandeng abang, lalap dah semua. Nah udah dia tidur, makan deh bang ya, makan biar kenyang bang. Abang kalau habis makan deh bang, silahkan dah. Abang mau jalan lagi, fantasiru fil ar, silahkan dah, bertebaran di muka bumi ini. Pastabikul khairah, berlomba-lomba kebaikan. Silahkan abang ngobek lagi, saya doain supaya dapat. Ya, nah jalan itu makan, habis itu ngomong makan dah. Ya Allah, makan tadi enak amat itu makan, semuanya ada. Ya. Baru udah ngomong begini bang, ngapa? Saya dapat pelajaran dari guru, ya, dapat pelajaran dari guru, dan guru bilang gini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena saya bertakwa kepada Allah, saya sering ngaji, alhamdulillah Allah kasih rezeki tak terduga-duga. Nah, tak terduga-duga rezeki. Nah ini laki yang pelit udah mulai curiga lah. Jangan. Ya pura-pura, abang mau ke belakang dulu ya neng. Iya, dan belakang. Iya, nah begitu dilihat dompetnya, dia masih di bawah sepatu masih dia begitu dilihat kurang 300. Wah, dia curiga nih, kurang 300. Iya, kurang 300. Ngomong sama bininya. Ini bu, model begini ibu digentak lagi bu, nggak dosa, saya ajarin, biarin dah, ya nggak dosa. Kok ini duit kurang 300? Dikemanain? Kalau abang nggak redo, abang nggak ikhlas, sekarang yang abang makan keluarin lagi. Allah, iya nggak? Iya dia ngomong iya deh neng, ambil neng. Akhirnya 300 hilang, ditambahin sama lakinya. Neng gue genepin jadi 200, jadi 500, dapat lagi. Iya itu makanya saya ajarin sekarang. Iya. Tapi di sini lakinya nggak ada yang pelit ini loh, mana? Baik-baik semua ini, iya nggak? Iya hadirin gitu, udah lu tenang loh rumah tangga. Tenang. Ini udah hidup apalagi udah nikmat. Iya enggak? Waktunya sholat, ibadah, nyanyi udah. Nyanyi. Yuk kita joget. Mari kita joget tidak dilarang. Asal jangan sering-sering joget. Jogetnya sama bini kita. Papa, ini megang tasbih doang. La ada perempuan lewat, berem. Imam kita malaikat. Ya bu. Malaikat yang kagak makan, kagak minum, gak punya hawa nafsu. Model kita kayak malaikat gak bisa. Tapi waktunya kita ibadah. Wabtaghi fi ma atakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kam ahsanallahu ilaik wabghil fasada fil ar innallaha yuhibbul muslimin. Silahkan cari
Akhirat, cari sebanyak-banyaknya akhirat. Ini kita lagi nyari akhirat ini. Akhirat kita cari. Tapi jangan lupa dunia. Dunia penting. Iya, akhirat aja juga penting, tapi dunia sama akhirat ini penting. Makanya orang kalau dia baca doa lama muter-muter tinggal nungguin kapan robana, kapan robana, kapan robana, begitu kan? Ya orang baca doa kan begitu ya. Kapan ini robana doa, saya bilang udah nambung lagi Allahumma, kapan kata temannya kapan si robana, kapan si robana. Kalau udah robana atina kan selesai udah doa. Iya enggak? Orang biar mintanya panjang banget, ujungnya robana-robana juga. Benar enggak? Minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Kalau di dunia sudah baik, di akhirat insya Allah baik. Khairun nas man tala'a umruhu wa hasuna amalhu. Sebaik-baik manusia di alam dunia ini ketika diberikan umurnya oleh Allah, dia amalnya banyak, yang baiknya banyak. Ini amal begini nih. Dicatat semua ini, catat. Yang ada di sini, yang ada di rumah kebagian juga dapat, biar dengerin doang juga. Dapat dengerin, tapi dengerin jangan sambil kesel. Iya, dengerin juga. Ini datang kagak dengerin gua kesel banget. Ustaz dari mana itu ceramah? Iya. Iya enggak? Dengerin jangan kesel. Orang kesel tuh was-was. Udah, Robbana atina fid dunya tuh. Cuma kita minta itu doang, muter-muter. Akhirnya akhirat mati kita. Cari udah. Kita nikmatin. Makanya alhamdulillah Bu, kalau kita masih punya keluarga, masih punya orang tua nih kayak begini nih, musolah nih masih ada orang tua, enak berkah. Bener. Karena siapa? Alladzi barakna haulahu. Orang-orang yang tidak lupa dengan orang-orang yang ini alladzi barakah. Orang yang diberikan keberkahan ini haula. Haula ini bisa bermakna orang yang mengagungkan atau yang memuliakan atau yang mengingat sejarah, tidak melupakan sejarah, ya, tidak melupakan sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan itu akan turun kepadanya. Rasulullah dikasih Isra wal Mi'raj, dikasih lihat surga, dikasih lihat neraka. Rasulullah waktu lihat surga, Rasulullah langsung doa, bagaimana ya Allah umatku bisa masuk surga. Ini kita lagi mau masuk surga. Memang kalau kita mau masuk surga, cari ridho. Ada ridhonya Allah, ada ridhonya orang tua. Omak ngalang lagu adalah keramat. Ibu yang diagungkan karena ibu pernah dikatakan dalam Al-Quran. Rasulullah nyatakan siapa yang kamu muliakan, ummuki, ummuki, ibumu. Maka omak bikin lagu, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Teng 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 teng. Enggak, ibu ya. Nah kita kan semua lahir dari perut ibu. Semua. Kita bisa sehat begini dari apa? Asupan ibu, susu. Maka kalau orang laki nggak ada batasnya, susu. Ya, nggak ada batas. Tapi kalau orang laki nggak ada batasnya, kapan aja dia mau. Ibu yang ngir aja. Nih kawan, ini hadis susu. Karena sehat. Tadi 2 tahun 5 bulan kasih susu tuh, masya Allah. Baru kata Allah, ridallah, ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Reng 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 reng. Ya, apalagi kita sholat kita udah wajib, ya enggak? Sholatnya udah wajib, benar enggak? Iya sholat udah, masa saya begini dapat dosa? Iya nyanyi anak kita apa Quran? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Qurannya ada. Hadisnya ridallah fi ridha walidain wa sutullah fi suhti walidain.
Ridhonya Allah terletak kepada keridhoan kedua orang tua. Murkanya Allah terletak kepada murka kedua orang tua. Biar jidatnya udah hitam, sholat tahajudnya nggak dilepas-lepas. Sama orang tua pelit, medit, pantat kuning, dia nggak bakal diterima amal perbuatannya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah yang ngomong ayat firman ya enggak? Udah tua dalam perawatan kita. Orang kan kalau udah tua kembali lagi kepada dulu. Ya enggak? Iya, tapi yang saya heran sampai sekarang, saya survei sampai sekarang, orang biar udah tua banget sama duit masih kenal. Ya jujur ya. Cari dah 100 nih Mbak, yang berapa Mbak? 100.000. Bapak tahu ini 50.000. Coba Mbak, kalau Mbak ini Bapak Mbak 5.000 pada 100.000 berarti udah pikun. Nah, iya enggak? Ini gampang aja udah. Dah, siang udah. Nanti kalau mau manggil lagi saya dekat ini. Ya enggak, udah pada ngopi dah. Ya, habis ini kegiatan mau naik sepeda, mau apa dah. Ada yang mau ke puncak, ke mana? Ya enggak, ada yang mau apa? Ibu-ibu saya tahu udah beli sayur asem, udah beli apa, mau masak. Ustaz lama amat sih ceramah, ceramah. Saya mau jalan, saya malu. Ya udah biarlah. Mudah-mudahan semua pada sehat. Mushallah al-mubarakah, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang tua yang hadir, guru-guru saya yang hadir di sini, mudah-mudahan diberikan sehat, panjang umur, ilmunya bisa bermanfaat, bisa mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sajalah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.